Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, dicecar hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim menilai kesaksian Susi hasil rekayasa dan tidak masuk akal. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencecar Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Barada Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim mengorek keterangan Susi terkait peristiwa di rumah Magelang, Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai awal peristiwa dugaan pelecehan seksual Putri Candrawati, istri Ferdy Sambo oleh Brigadir Yosua. Hakim menyebutkan banyak keterangan Susi yang tidak masuk akal. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukkan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim juga mengorek informasi dari Susi soal hubungan Ferdy Sambo dan Putri Candrawati terkait seberapa sering mantan Kadif Propam tersebut tinggal serumah dengan istrinya. Kesaksian Susi dinilai penting untuk membuka selubung kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun sayangnya, dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer kali ini, kesaksian Susi menurut Majelis Hakim sering berubah-ubah. Majelis Hakim pun memperingatkan Susi terancam sanksi karena kesaksian palsu. Bahkan jaksa penuntut umum menuding, jangan-jangan semua kesaksian Susi sudah diatur sebelumnya. Hakim mencecar asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, dengan berbagai pertanyaan seputar kejadian di Magelang. Hakim bahkan sempat naik pitam karena saksi dinilai berbelit-belit dan terkesan berbohong. Terlalu banyak bohong, saudara ini. Pakai apa bawahannya? Ingat saya, ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau tubuhnya kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi Telapak katanya saya. pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Saya pegang ini, ibu kenapa? Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu? Karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk, Siap. apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, tolong om. Tadi om, bilang gitu. katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya saya manggil om tolong gitu. Tapi habis itu Om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus? Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Supir kan? Siap. Supir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal.
Kesaksian Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo dibantah terdakwa Richard Eliezer. Bahkan Richard menuding Susi banyak berbohong. Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik yang mulia. Mungkin untuk yang pertama, waktu di tanggal 4. Tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang. Mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu yang mulia. Ini yang mulia, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling yang mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Nah, izin yang mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi, berkenan? Enggak, nanti ada waktunya sendiri sudah Baik, yang bertanya. mulia. Ya karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka yang mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke. Pemirsa, 11 orang saksi diperiksa dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Barada E, mulai dari asisten rumah tangga hingga kakak kandung Ferdi Sambo. Dianggap melecehkan pengadilan, kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi, memohon kepada majelis hakim untuk menjerat Susi dengan pasal keterangan palsu. Sebanyak 11 orang saksi dihadirkan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer. 11 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum terdiri dari kakak kandung Ferdi Sambo, Leonardo Sambo, kemudian juga asisten rumah tangga, ajudan, dan sopir yang bekerja di 3 rumah milik keluarga Sambo. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, menjadi yang pertama diperiksa. Yang menjadi saksi hari ini dalam pemeriksaan, teman-teman sudah bisa lihat ya, bahwa keterangannya, kita beranggapan bahwa keterangannya tidak konsisten, berbelit-belit, dan tadi hakim sudah sampaikan bahwa keterangan ini bisa menjadi keterangan palsu. Maka kami memohon kepada majelis hakim agar khusus untuk saksi Susi dikenakan pasal 174, kemudian dikenakan pasal 242 KUHP ya, sesuai dengan asas peradilan, legalitas peradilan. Kami beranggapan bahwa saudara Susi ini telah melecehkan pengadilan. Mendengar keterangan Susi yang dinilai berbelit-belit, kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi, memohon kepada majelis hakim untuk menjerat Susi dengan pasal keterangan palsu. Sementara itu, mantan Karopaminal Div Propam Polri Brigjen Hendrar Kurniawan menjalani sidang kode etik profesi pada kemarin di Mabes Polri. Hasil sidang memutuskan Hendrar Kurniawan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri karena terbukti melakukan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Brigjen Hendrar Kurniawan hari ini menjalani sidang kode etik di Gedung TNCC Mabes Polri. Sebelumnya, Hendrar Kurniawan sudah 3 kali batal menghadiri sidang kode etik karena berbagai hal. Hendra disidang oleh Komisi Kode Etik Polri buntut pelanggaran etik karena menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang yang berlangsung selama kurang lebih 9 jam ini memutuskan Hendrar Kurniawan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dari kelima hakim yang Komisi Kode Etik memutuskan 3 hal. Yang pertama, terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tercela. Yang kemudian
sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga, keputusan dari sidang Komisi Kode Etik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian. Hingga sampai saat ini, Hendra juga tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait obstruction of justice, kasus pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap hasil penindakan industri farmasi yang memproduksi sirup obat tak sesuai standar. Ada 2 korporasi diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap hasil penindakan industri farmasi yang memproduksi sirup obat tak sesuai standar. Ada 2 korporasi yang diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut progresif. Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dalam produksi obat sirup. 2 zat tersebut diduga menjadi pemicu penyakit gagal ginjal akut. Badan POM telah berkolaborasi dengan Barreskrim Polri melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap 2 industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut etilen glikol yang mengandung EGDEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Pharmatama yang beralamat di sini ya, Yarindo ya, Jalan Modern Industri di Cikande, Serang, Banten, dan yang kedua PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Medan, ya, di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. BPOM kini telah mencabut izin edar maupun produksi obat dalam sediaan oral dan cairan. 2 industri farmasi tersebut diduga telah melanggar tindak pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kasus gagal ginjal akut terutama pada anak-anak terdeteksi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kasus tersebut menyebabkan Kemenkes membuat edaran untuk menghentikan sementara penjualan dan memberi obat sirup. Berdasarkan temuan BPOM, terdapat 3 obat sirup yang diketahui tercemar 2 zat kimia tersebut. Yang pertama, obat batuk dan flu Unibaby Syrup ukuran 60 ml, kemudian obat demam Unibaby Syrup ukuran 60 ml, dan yang terakhir, obat demam Unibaby Demam Drops ukuran 15 ml. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang konsisten membantu pemerintah mengawal penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Ganjar menjadi narasumber dalam seminar yang digelar BEM Nusantara di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin siang. Ganjar menjelaskan kawan-kawan BEM Nusantara membantu penyaluran BLT BBM dengan pendataan yang baik. Dengan intelektualitas mereka yang bagus, BEM Nusantara mampu membantu masyarakat yang membutuhkan mendapat haknya dalam BLT BBM. Diketahui BLT BBM tahap 1 sudah dicairkan pada September 2022 ke seluruh Indonesia. Sementara BLT BBM tahap 2 akan mulai dicairkan pada November 2022 mendatang. Sebenarnya ini anak-anak kan dari seluruh Indonesia ya, mereka kan punya pengetahuan, punya pemahaman terhadap daerahnya, intelektualitasnya juga pinter-pinter, ini hebat-hebat. Maka tadi pertanyaan banyak yang kritis. Sebenarnya dia bisa mengambil banyak isu. Dia mau mengawal kenaikan BBM dengan pendataan tadi ya, wah Pak, bantuannya tidak merata, kawan-kawan mahasiswa bisa. Atau empowering untuk mendorong agar mereka yang memang membutuhkan bisa didampingi. Pemirsa, peluang Partai Perindo untuk berlaga di pemilu 2024 sudah ada di depan mata. Hal ini tak lepas karena mudahnya Partai Perindo di seluruh daerah Indonesia dalam menjalani tahap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Satu demi satu DPW dan DPD Partai Perindo di seluruh daerah di Indonesia dengan mudah melewati tahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Di Provinsi Bali, DPD Partai Perindo Kabupaten Tabanan dan DPD Partai Perindo Kabupaten Karangasem dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. DPD Tabanan sudah siap diverifikasi dan sudah selesai tadi diverifikasi oleh KPU dan hasilnya sudah memenuhi syarat. Jadi apa yang menjadi persyaratan dalam rangka verifikasi faktual dalam hal ini masalah kantor, kepengurusan
sudah bisa memenuhi persyaratan. Di Kota Bandar Lampung, DPD Partai Perindo juga dinyatakan memenuhi syarat administrasi kepengurusan, domisili kantor, dan keterwakilan 30% perempuan. Transaksi faktual berjalan dengan lancar dan setelah pemeriksaan tadi surat administrasi dan lainnya bahwa dianggap Perindo pada Sementara itu, tahapan verifikasi faktual juga dilalui dengan mudah oleh DPD Partai Perindo Kota Madiun, Jawa Timur, dan DPD Partai Perindo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Langkah selanjutnya tentunya kami harus melakukan koordinasi terhadap konstituen, koordinasi terhadap pengurus, baik di tingkat PAC maupun di tingkat ranting. Partai Perindo telah kedatangan tim verifikasi faktual dari KPUD Kabupaten Brebes, alhamdulillah telah memenuhi syarat. Lolos verifikasi faktual adalah wujud nyata kerja keras para kader Partai Perindo di berbagai daerah. Peluang Perindo mengikuti pemilihan umum 2024 mendatang semakin terbuka lebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli optimistis Kementerian Hukum dan HAM mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional pasca pandemi melalui kekayaan intelektual. Hal ini disampaikan saat membuka rapat koordinasi teknis kinerja bidang kekayaan intelektual dengan kantor wilayah di Anvaya Beach Resort, Tuban, Bali. Kemenkumham akan mensinergikan seluruh program DJKI dengan direktorat lain seperti Dirjen Administrasi Hukum Umum, Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mendukung peningkatan ekosistem kekayaan intelektual Indonesia. DJKI menargetkan peningkatan permohonan kekayaan intelektual 1 sebesar 17% pada 2023. Untuk mendukung hal ini, DJKI telah membuat program unggulan seperti Safari Menteri Hukum dan HAM RI, DJKI Aktif Belajar dan Mengajar, serta Indonesia IP Academy. DJKI juga akan berupaya meningkatkan jumlah kekayaan intelektual yang dilindungi hingga 8%. Beberapa program telah diinisiasi untuk target tersebut, yakni Geographical Indication, Promoting Camp, One Village, One Brand, dan Mobile IP Clinic. Dengan hadirnya berbagai inovasi tersebut, DJKI diharapkan mampu meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholdernya. Bukan karena kami di Kementerian Hukum dan HAM terus mendorong seluruh unit pelayanan publik kami untuk menerapkan teknologi IT mempercepat pelayanan publik. Dengan itu bebas efisien, cepat, dan bebas pungli jadinya. Karena aplikasinya tidak ada, hanya yang kami pembayaran PNBP. DJKI selama 2022 telah berhasil melaksanakan 37 kegiatan mobile IP klinik di 33 provinsi di Indonesia. MIC yang diikuti 9.747 orang memiliki peran strategis untuk bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder daerah lainnya sebagai bukti dan bentuk negara hadir dalam memberikan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Korea Selatan dalam perkabungan mendalam usai tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Seoul. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.